Dia nggak akan ketakutan. Kok bisa ada yang seperti itu? Ya kenapa? Ya karena lagi-lagi ya itulah dunia tipu-tipu itu. Gara-gara dunia orang bisa kalah matanya. Dan banyak kasus-kasus yang lainnya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Budi ya. Karena saya kemudian konsen di masalah fikih keluarga sebenarnya, khususnya di fikih warisan, konsultan waris itu banyak kasus-kasus yang luar biasa yang terjadi. Ya, nggak susah nyarinya, tulis aja di Google kasus waris itu muncul banyak. Ya, mulai dari anak perempuan membunuh ayahnya ada, anak menggugat ibunya ada. Ya, kenapa saya sampaikan bapak-bapak sekalian, ini bukan kemudian untuk sekedar cerita, bukan, tapi ini menjadi nasihat bagi kita. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita dan keluarga kita. Jadi bukan hanya sekedar cerita, tapi kita berupaya kemudian memprotek ya. Bagaimana yang harus kita lakukan agar tidak seperti itu? Ya, apa yang dilakukan? Ya, agar misalnya nggak ada cerita orang itu gara-gara orang itu ribut. Ya, ada nasihat yang menurut saya berharga sekali bagi kita. Jadi ada seorang syekh itu dari Timur Tengah, beliau pernah nulis di halaman Facebooknya. Beliau mengatakan begini, janganlah kalian katakan aku ini baik ketika kalian temuin aku di depan majelis. Karena kalau ada pada majelis itu pasti saya akan datang ke dalam keadaan terbaik. Tapi katakan seseorang bisa kita katakan baik ketika kita dalam 3 hal. Yang pertama, apakah kita pernah bermuamalah dengannya? Gitu. Jadi coba lihat bagaimana ketika bermuamalah. Misalnya dia punya utang, dia tunaikan nggak utangnya? Kalau dia tunaikan, itu baru baik. Jadi kalau sekarang misalnya maksud perkara saya itu jangan sekarang misalnya ketika ketemu di masjid dia sholat atau isi kajian itu baik belum? Pernah nggak kita bermuamalah dengannya? Coba kalau jual beli, dia tunaikan nggak hak jualnya atau pembelinya? Coba kalau berutang, dia tunaikan nggak haknya? Itu pertama, bermuamalah. Lihat dari ketika bagaimana bermuamalah. Yang kedua adalah ketika safar, berpergian jauh. Ya, jadi kita bisa melihat orang itu ketika pernah kita bersama dengannya. Ketika safar itu kan dalam keadaan terbatas. Peduli nggak dia sama kita? Atau dia malah memperlukan dirinya sendiri. Jadi bisa jadi ya gathering bareng, ternyata akhirnya masing-masing ketika di jalan itu, ya untuk apa ada gathering misalnya contoh. Dan gathering itu untuk misalnya memperkuat ikatan di antara sesama yang bekerja misalnya. Ya karena udah pernah tadi kerja gathering misalnya, atau apalah pokoknya, rehela atau apalah. Tapi kalau ternyata pas di perjalanan masing-masing, lalu apa? Ya nggak peduli misalnya ibarat saudaranya ada ya coba kita perhatikan kalau misalnya lagi safar bareng-bareng ya konvoy mobil atau motor, ada yang bocor, peduli nggak sama kita? Kan gitu aja sederhana. Ya misalnya habis uangnya, nggak ada uangnya, minumnya habis, ada nggak yang nawarin? Kalau ada yang nawarin itu berarti baik. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah lihat bagaimana ketika dia membagi warisan. Kalau dia ternyata warisan itu dia sesuai dengan Islam, dia mengambil haknya yang telah Allah berikan kepadanya, itu berarti orang yang baik. Dan kalau ternyata dia ya rakus terhadap warisan, dia ingin kuasai, itu orang yang bukan baik. Ya kemudian ini saya ambil berita, ya ini berita 2022, 10 orang terkaya di dunia. Ya itu ada Elon Musk, ya ini sekitar 3.150 triliun, ya Allah. Bisa bayangin ya kalau misalnya ini di uangnya recehan. Kira-kira gedung ini penuh nggak dengan uang itu? Uang recehan seribuan. 3.150 triliun. Ya, ini lebih besar dari anggaran mungkin APBN kita ya. 350 kekayaan dia. Ini udah rupiah ya, udah rupiah. Ya, ada lagi Jeff Bezos ya, ini Amazon ya 2.400 ya. Kemudian
ya Microsoft yang kita kenal oleh Google, ya rata-rata yang di dunia jaringan ya Pak, internet kan. Microsoft itu di nomor, Microsoft ada dua bahkan itu, Bill Gates sama Steve Ballmer. Ya. Ini saya sampaikan bukan kita ingin membahas pribadi mereka, ingin saya sampaikan bahwa kadang-kadang ya Bapak sekalian, apa yang kemudian kita baca, apa yang kemudian kita saksikan, apa yang kemudian kita dengar, itu akan mempengaruhi persepsi kita terhadap dunia ini. Ya, kita selalu dengar pasti berita tentang 10 orang terkaya, pasti orang kaya. Ya, yang memang dengan kekayaan bisnisnya pasti yang diurut itu pasti orang terkaya. Bahkan kalau udah main bola aja, orang main bola ya misalnya, pasti tetap bahasanya itu siapa di antara mereka yang paling kaya. Jadi semua itu ukuran itu materi. Jadi ujungnya diukur apapun itu prestasi itu dengan materi. Siapa paling kaya, siapa paling kaya. Sehingga ketika kemudian ini selalu kita dengar di berita manapun, orang itu benarnya pasti bagaimana prestasi itu pasti dilihat dengan materi. Dan itulah sadar-sadar mempengaruhi kita. Karena itu yang selalu kita dengar. Ingat waktu dulu, waktu zaman saya sekolah, saya ingat kalau baca-baca SD itu waktu SD, pasti selalu contohnya budi membeli, benar nggak? Pernah nggak dengar budi menjual? Budi membeli, kalau beli berarti pakai apa? Pakai uang, nggak mungkin beli itu nggak pakai uang. Kalau nggak punya uang gimana? Berarti harus nyari uang. Akhirnya apa pikirannya? Ya, kalau mau membeli, cari uang. Jadi pada kita apa? Mindset kita tuh ya, bagaimana untuk membeli, cari uang. Bagaimana cari uang? Akhirnya pikiran kita tuh bagaimana? Fokus pada mencari uang, mencari harta. Ya. Bahkan kita nggak pernah dengar misalnya, ada nggak misalnya dicatat daftar orang termiskin di dunia? Ada pernah dengar berita itu daftar orang termiskin? Nggak pernah ada. Ya seakan-akan apa? Bahwa ketika miskin itu kayak air banget. Ya, padahal dia semua nggak ada. Karena tadi apa? Dunia ini sedang, ya dunia ini mengukur kebahagiaan itu dari materi. Sehingga mau sadar nggak sadar kita mengikuti arus itu. Jadi kalau mau dikatakan berprestasi, dikatakan berhasil, lihat kekayaannya. Ya, padahal kalau kita merenung, ya apalagi tadi di bulan ya lahirnya Nabi kita, bulan Maulid, ya bagaimana kondisi Nabi kita ketika meninggalkan dunia ini? Tahu bapak-bapak sekalian? Nabi yang kita cintai, yang tadi saya sampaikan kita harapkan syafaatnya. Beliau itu sebelum wafatnya, ya sampai kemudian nggak punya apa-apa menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi. Saya bayangkan Nabi kita. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian kita mengatakan Rasul tidak berhasil? Nabi tidak berhasil menjalani dunia ini? Maka tidak ada satu pun yang berani kita merasa seperti itu. Ya. Apakah kemudian belum lagi kita cerita para sahabat, bapak-bapak sekalian? Ya, para sahabat itu, masya Allah, ada yang modelnya itu dunia itu telah di hadapannya. Jadi kelipatannya itu sudah ada di depannya bapak-bapak sekalian. Contohnya Zaid. Ada sahabat namanya Zaid radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah sahabat yang termasuk ahli suffah. Ahli suffah itu adalah orang-orang yang belum datang ke Madinah, nggak punya tempat tinggal. Jadi kemudian disediakan Nabi namanya ahli suffah. Di antara itu ada Abu Hurairah. Zaid ini diceritakan, suatu ketika Nabi kemudian melihatnya lagi yang menyendiri gitu. Kemudian Nabi bertanya kepadanya, wahai Zaid, apa kegiatanmu? Ya Rasulullah, begini aja Rasulullah itu. Kemudian Nabi tersenyum, mau gak nikah? Nabi nanya, mau gak nikah? Apa kata Zaid? Ya Rasulullah, siapa sih gak mau nikah ya Rasulullah? Tapi kan aku sadar diri, siapa yang mau sama diriku ini? Aku ahli sufa, gak punya uang, muka aku juga gak bisa dijual, kira-kira begitu. Gak ada yang mau sama aku ya Rasulullah. Tapi Nabi apa? Nabi itu bukan untuk membuli dia, bukan, langsung memang Nabi kemudian menyuruh sahabat menulis surat. Tuliskan surat dari Rasul
untuk melamar anak seorang pemuda di Madinah, dan anaknya namanya Zulfa. Zulfa ini masya Allah wanita cantik, sebanyak yang pengen menikahinya. Ternyata apa? Nabi ya carikan dia menjadi calonnya si Zaid ini, Bapak sekalian. Kemudian Nabi minta surat itu dan tulis nih, wahai Zaid, ini surat ya isinya saya lamarkan dia untukmu, berikan kepada bapaknya. Ya datanglah kemudian Zaid ini, ya agak ragu-ragu juga lah kan gitu ya. Ya kan saya bilang tadi Zulfa. Ya ibaratnya ibaratnya gelandangan, nggak punya harta, tiba-tiba lamar ada seorang tokoh di Madinah. Datanglah kemudian diketok, tok. Assalamualaikum ya. Mana siapa kamu? Saya Zaid. Saya dan Zulfa ini ingin mengirim surat dari Nabi. Surat ini diterima sama ayahnya, kemudian dibaca. Surat ini adalah lamaran ya Rasulullah kepada bapaknya untuk melamar anaknya Zulfa. Kaget bapaknya, nggak terima dia ngomong. Saya nggak terima. Ya bagaimana mungkin kamu itu nggak punya harta melamar anak saya? Apa kemudian melamar saya? Kemudian ribut-ribut. Kemudian Zulfa itu anaknya keluar mendengar. Ada apa ribut-ribut? Ayo, wahai ini laki-laki ini datang untuk melamarmu. Dia lihat si Zaid ini. Kemudian ya Allah, wahai ayah, bukankah banyak laki-laki yang datang yang lebih baik dari dia? Kenapa kemudian harus dia? Saya tidak mau. Ya kemudian ribut-ribut, kemudian sampai terdengar oleh Zulfa, ini adalah surat dari Rasul. Ketika itu Zulfa bertanya, wahai ayah, kenapa kalian tak bawa nama Rasul? Kenapa kalian tak bawa nama Nabi? Ini yang nulis adalah Nabi Muhammad. Setelah itu apa kata Zulfa? Berubah pikiran. Kalau itu memang rekomendasi itu tulis atas perintah dari Nabi Muhammad, maka aku terima dia, wahai ayah. Masya Allah, itulah kisah Zulfa. Jadi apa? Zulfa, dari kisah Zulfa ini kita melihat bagaimana dia merubah cara pandang dunia. Yang tadinya dia ukur dunia itu, pasangan itu dilihat dari tampannya, dari gayanya. Ketika dia dengar ini perintah Rasul, sabitna wa berubah pandangan terhadap dunia. Itu Zulfanya. Zaidnya, ketika dia dengar diterima, dia datang kepada Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya, gimana diterima? Alhamdulillah. Kamu punya apa? Nama ini kan juga butuh dana, benar? Bapak sekalian. Ya pada saat itu disunahkan untuk namanya nikah itu untuk minimal walimah itu dengan 1 ekor kambing. Nggak punya ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Terus Nabi apa? Membiarkan kita enggak. Nabi kasih solusi. Kamu datang kepada sahabat ini bilang, saya mau nikah untuk memberikan membantu diri. Jadi gathering, bantu dia lah, fundraising gitulah. Datanglah sahabat-sahabat dikumpulkan, terkumpullah dana yang cukup. Dan ketika sudah terkumpul, masya Allah bahagianya dia. Dia beli semua persiapan untuk nikah. Jadi semua persiapan nikah udah dibelikan. Datang ke pasar dia beli, kemudian segala macam lah. Udah siap mau nikah. Kemudian datang dia di sekitar Masjid Nabawi, itu melihat para sahabat itu lagi siap-siap, ya kayak pegang pedang segala macam. Nyiapkan kudanya. Kemudian bertanya, kalian mau ngapain? Kemudian apa kata ada sahabat mengatakan, wahai Zaid, apakah kamu tidak mendengar bahwa ada perintah jihad? Kita ini berperang melawan Romawi kalau masalah waktu itu. Ketika itu Zaid itu langsung berpikir, nggak berpikir panjang, dia jual semua yang telah dikumpulkan dan dia ikut jihad. Dan akhirnya apa? Beliau kemudian syahid di medan perang. Ini saya sampaikan bagaimana, masya Allah, sahabat saya ini yang kemudian saya sampaikan dunia ini sudah di depan matanya, tapi kemudian dia tahu bahwa ada nikmat yang lebih baik daripada nikmat dunia itu, yaitu apa? Allah ridho dan Rasulullah ridho. Itu sahabat yang di depan matanya, dia ingin mendapatkan nikmat dunia apa? Menikahi seorang wanita. Sampai kemudian terdengar oleh Zulfa wafatnya Zaid, kemudian mengatakan, ya Allah, maka tidak salah Rasulullah kemudian merekomendasikan si Zaid ini kepadanya. Begitulah sahabat. Ada lagi kemudian bapak-bapak sekalian sahabat Rasul yang bukan lagi dunia itu di tangan di depan matanya, dunia itu di tangannya. Jadi dunia itu di tangannya. Ya, dialah sahabat Mus'ab bin Umair. Ya, saking hebatnya Mus'ab bin Umair bapak sekalian, ketika di Makkah itu orang tahu ya dari minyak wangian, kalau minyak wangi seperti ini itu Mus'ab bin Umair yang hebat. Kira-kira begini analoginya. Kalau orang
Ya, tercium minyak wangi yang khas. Berarti kan itu pasti minyak wangi yang mahal, benar kan? Maksudnya orang pasti enggak semua orang pakai ini. Dan dia tahu itu musabih umar, sakit segitu. Tapi kemudian ketika menyatakan keislamannya, kemudian berjuang bersama Rasulullah, dia tinggalkan dunia itu, bapak-bapak sekalian. Bahkan sakit orang apa? Para sahabat yang itu sangat kaget dengan Mus'ab bin Umair perubahannya. Yang dulunya nggak pernah merasakan kesusahan. Pakaiannya bagus-bagus, nggak ada wanita yang nggak mau sama dia. Tapi ketika suatu ketika melihat pakaian itu compang-camping. Tapi Rasulullah kemudian, ya inilah perjuangan itu. Ya, Mus'ab bin Umair kemudian menjadi ya sahabat Nabi yang masya Allah. Dengan jasanya lah kemudian Madinah itu dipersiapkan untuk menyambut Nabi hijrah. Jadi sahabat Mus'ab yang dikatakan dalam sejarah itu namanya duta dakwahnya Rasulullah untuk menyiapkan penduduk Madinah menyambut hijrah Nabi. Luar biasa di Mus'ab bin Umair, dan beliau wafat ketika perang Uhud. Ya. Jadi kembali kepada sini bahwa persepsi kita terhadap dunia itu itulah yang akan menentukan kita bagaimana menjalankan kehidupan. Ya. Tetapi itu semua faktornya banyak. Gitu. Maka mulai dari apa yang kita baca, kita dengar, apa yang kita dengar, apa yang kita kemudian lihat, itu akan mempengaruhi. Ya. Maka di sini pertanyaan, benarkah setara kebalikan itu hanya diukur dengan harta dan kedudukan? Hanya diukur dengan harta dan tahta? Oke, mari kita lihat. Ya, simak ayat berikut ini. Ya. Dalam surat Al-Fajr ayat 15-16, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, apabila Tuhan kemudian memberikannya dunia ini, lalu memuliakannya dan dia memberikannya kenikmatan, dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Jadi Allah ingin mengatakan ada di manusia, ketika Allah uji dia, kemudian Allah muliakan dia, ketika Allah berikan dia dunia ini, kemudian dia dengan pede mengatakan, Allah telah cinta padamu.